Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review One Piece chapter 1152 berjudul Hari yang Mengerikan dengan cover story seperti ini. Dimana ya, chapter dimulai dengan komentar editor yang berkata mereka merasakan haki luar biasa dari dunia matahari. Nah, di halaman pertama pada chapter kali ini kita melihat beberapa New Giant Pirate menyiapkan lift kapal untuk segera naik ke Sunworld. Tapi sepertinya God tidak akan ikut. Dimana God berkata kepada Goldberg dan juga Stenson, "Aku serahkan si bodoh itu kepadamu." Tetapi si bodoh Root itu justru berkata di sana dengan riangnya, "Aku akan melakukan yang terbaik, God Tasso." Sementara Stenson mengatakan, "Ayo cepat ke sini Herudin, ayo kita berangkat sekarang." Sementara itu di panel lainnya kita bisa melihat Chopper mengatakan kepada Luffy, "Oi Luffy, aku akan tetap di sini. Kita tidak bisa membawa Yasan ke atas dalam keadaan terluka parah seperti ini." Dan Luffy meresponnya, "Oke lah, jaga dia baik-baik." Lalu di halaman berikutnya Gaban mulai berbicara kepada Luffy, "Hei Mugiwara no Luffy, fokuslah pada cara kau menggunakan Hausoku no Haki. Karena para penyusup itu sama sekali bukan makhluk abadi." Dan Luffy meresponnya sambil berkuda-kuda di sana, "Terima kasih, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan menyelamatkan Kolon dan yang lainnya." Sementara itu di panel lainnya kita bisa melihat Loki mulai berbicara seperti ini, "Aku menyadari sesuatu setelah mendengar ucapanmu, Gaban. Lidahku tak mampu menggambarkan kekuatanku dengan kata-kata, tapi karena aku pernah menghadapi mereka sebelumnya, aku pasti mampu mengalahkan para kesatria suci tersebut. Lepaskan borgolku dan bawa aku bersamamu, Hairudin." Tentu saja Hairudin bertanya-tanya, "Kau akan bertanggung demi membela Elbaf? Mana mungkin aku akan membawamu." Sementara itu di sisi lainnya Gaban mulai melihat Zoro dan Sanji di panel berikutnya dan berkata di sana pula kepada mereka, "Sepertinya kepemilikan Hausoku no Haki di sini tidak terbatas pada satu orang saja." Dan di panel berikutnya lagi, seonggok Sanji dengan gebleknya mendekati Gaban dan juga Tola Tole berkata, "Oh, maksudmu aku kan?" Hahaha. Ternyata benar, kepemilikan Hausoku no Haki di sini tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja. Seperti yang kuduga, Marimo dan juga Jinbe tidak akan merebut sorot perhatian lagi dariku. Tapi Gaban tak peduli dengan bacotan Sanji tersebut dan langsung ngomong, "Hei pendekar pedang, sepertinya tubuhmu sudah terbiasa menggunakannya." Dan Zoro yang mendengarnya pun kebingungan serta berkata kepada semuanya, "Apakah aku punya haki raja?" Tentu saja ucapan Zoro di sana direspon kaget oleh Luffy yang berkata, "Hei, kau tidak tahu itu mengalir deras darimu." Dan Gaban kemudian dengan kesal berkata kepada Zoro, "Sungguh konyol, haki bukanlah kekuatan sejati jika kau tidak menyadarinya dan mengendalikannya pula. Bagaimana kau bisa mendukung kaptenmu, seorang Yonko, kalau kau sebodoh ini?" Dan Zoro hanya bisa berkata, "Maaf." Nah, di halaman berikutnya Sanji ngotot di sana, "Oi Oji-san, bagaimana denganku?" Dan Gaban tampak kesal di sana, tapi dialog di antara mereka terhalang atau tertutupi oleh suara Loki. Tetapi di sini kita dapat ekspresinya Sanji yang mendengar jawaban Gaban. Akankah ini jadi plot twist terbesar untuk fans Sanji? Karena kenapa dialognya disembunyikan? Apakah plot twist akan terjadi dari panel ini? Nah, kemudian di panel ini juga kita tahu tadi ya, Loki sempat membuka suara yang begitu keras di mana Loki di sana berkata kepada Hairudin, "Bagaimana kau bisa berjanji menyelamatkan negerimu kepada orang asing sementara aku berdiri di hadapanmu, ha? Sungguh memalukan kau Hairudin." Tapi Hairudin menjawabnya dengan tegas pula, "Dan ini masalahnya. Aku tidak akan heran jika kau nantinya berkhianat pada kami dan bersekongkol dengan para pengikut pemerintah itu. Kau mengkhianati kami hari itu. Jadi bagaimana kami bisa yakin kau tidak akan mengulanginya?" Dan di sana ya Loki kicep sambil ngeluarin ingus ketika Hairudin berkata seperti itu. Apakah Loki ngebatin gara-gara insiden tersebut? Nah, di panel berikutnya kita bisa melihat Goldberg dan yang lainnya telah menyiapkan lift di sana berkata kepada yang lainnya, "Cepat Hairudin, jumlah korban akan semakin bertambah." Tapi tiba-tiba di sana Luffy berteriak,
"Oi Loki, bergabunglah dengan kruku. Kalau begitu kau tidak akan keberatan melepaskannya, bukan Hairudin?" Terlihat ekspresi Hairudin ketika Luffy berkata seperti itu. Sementara itu, Sanji dan Zoro kompak mengangkat tangannya kepak-kepak tidak setuju. Iya, di mana Zoro berkata di sana, "Apa jangan Luffy, kapal kita nggak akan cukup kuat untuk menampung raksasa sebesar dia." Di sisi lainnya, Sanji juga berkata, "Lalu bagaimana kita bisa mengurus persediaan makanan? Dia makan lebih banyak darimu, kau tahu." Nah, di sana Luffy menanyakannya kepada Loki seperti ini, "Bagaimana menurutmu? Sepertinya orang-orang Elbaf tidak menginginkanmu dan membenci kehadiranmu di antara mereka. Sedangkan aku merasa kehadiranmu itu bersama kami itu bakal seru. Dan kalau kau berkhianat, akan ku hancurkan kau." Dimana ya, Loki pun langsung tersinggung dan berteriak kepada Luffy, "Oi, kau mengolok-olokku ya, dasar kurcaci. Tidak mungkin aku menjadi bawahanmu." Dan Hairudin pun kemudian meresponnya, "Itukah yang dikatakan oleh instingmu, Mugiwara?" Namun Luffy seperti kita ini ya, alasan dia kenapa ingin mengajak Loki karena Luffy ingin melihatnya bertarung. Ya, kita semua pasti penasaran lah, gimana sih gaya tarungnya si Loki ini. Kemudian di halaman berikutnya, rombongan Goldberg meminta Hairudin cepat naik ke lift. Ini udah lama bre, tapi Hairudin masih ribut soal Loki. Dimana Hairudin berkata di sana, "Aku tidak bisa menyerahkannya padamu, topi jerami, karena dia adalah tahanan yang telah dijatuhkan hukuman mati di Elbaf ini." Lalu ya, di sana Gaban mulai berbicara, berkata pula di sana, "Hairudin, lepaskan Borgo Loki juga sekarang." Dan jelas di sana Hairudin pun tambah aneh, merasa aneh dan berkata, "Bahkan kau juga Yasan, Loki itu telah membunuh 113 prajurit di kastil. Itu terjadi 14 tahun yang lalu. Dan dia pula melukai Jarul sama dengan parah dan nyaris membuatnya tewas. Dan Loki pun membunuh ayah kami dengan kejam. Dia adalah penjahat paling keji dalam sejarah Elbaf ini." Sembari kita juga bisa melihat wajah-wajah serius dari kru-kru New Giant Pirate. Kemudian ya, di halaman berikutnya Gaban mulai berkata kembali, "Hari itu aku merasakan haki yang aneh terpancar dari kastil. Jadi aku dan Shanks menuju ke aula istana. Kami tidak menyaksikan kejadian itu sejak awal, tapi kami ada di sana." Tentu saja ucapan Gaban yang tadi itu membuat Hairudin dan Luffy kaget karena mereka ada di sana dan Shanks juga ada di sana. Lalu ya, di part berikutnya Hairudin berkata kepada teman-temannya, "Maaf Stenson, kalian pergi duluan saja." Sementara Luffy juga berkata, "Aku akan segera menyusul kalian, Zoro dan Sanji." Nah, tindakan egois Luffy di sana direspon oleh Zoro dengan kesal. Si bodoh yang terobsesi dengan Shanks itu. Dan Luffy yang mendengarnya, "Oi, jangan sebut Shanks itu bodoh." Namun Sanji menariknya di sini bela Zoro dan berkata kepada Luffy, "Dia itu berkata kau yang bodoh." Tumben nih akur. Dan ya, rombongan Sanji dan juga Zoro telah dipastikan berangkat duluan bersama New Giant Pirate untuk pergi ke atas. Sementara itu, di Underworld hanya tersisa Loki, Gaban, Hairudin, Luffy, Gerd dan juga Choppa. Dan di sana Gaban mulai berkata kepada Loki, "Siapa lagi selain Hairudin yang pantas untuk mengetahui apa yang terjadi? Dia mungkin emang bukan saudara kandungmu, tapi dia adalah saudaramu." Dan di sana Hairudin berkata, "Akan kuberi kau waktu 3 menit untuk menjelaskan posisi dan juga niatanmu, Loki. Apa yang sebenarnya terjadi di kastil hari itu 14 tahun yang lalu." Dan juga kemudian berteriak, "Kalau kau menganggap dirimu sebagai prajurit Elbaf, bersumpahlah untuk mengatakan yang sebenarnya." Dan di sana ekspresi Loki tiba-tiba berubah dan berkata, "Betapa kejamnya dirimu saudaraku. Kau ingin aku mengingat apa yang terjadi hari itu?" Lalu Loki tidur sambil tangannya menutup matanya dan juga berkata, "Aku tidak ingin mengingatnya. Itu adalah hari yang mengerikan." Dan kita bisa melihat flashback kembali di sini. Loki meloncat di udara dan mendarat di cabang pohon di depan kastil. Dan dijelaskan oleh narator, timeline saat itu 14 tahun yang lalu di kastil Elbaf.
Dimana di sana jelas para prajurit istana kaget dengan kedatangan Loki yang sangat epik. Dan tidak hanya Loki, Jarul juga datang ke sana. Nah, di halaman berikutnya kita melihat Loki di sana dengan jubah dan juga senjata palunya yang sepertinya bukan Dragnir ya, berjalan berdampingan dengan Jarul dan tampak Loki terlihat lebih tinggi dari Jarul. Dan di sana Jarul berkata, dia juga memanggilmu ya Loki. Dan Loki pun mengatakan, kurang lebih begitu. Dan lagian juga ini rumahku, kau tahu kan? Dan kau tampak sehat-sehat saja orang tua. Belum bosan hidup ya? Dan Jarul menyuruh Loki untuk diam. Lalu prajurit kastil mengatakan kepada mereka kalau raja ada di ruang audensi atau ruang tahta. Dan di part berikutnya, Loki kembali berkata, aku penasaran apa yang dia inginkan. Sulit peduli pada kehendak anjing pemerintah. Dia menjual dirinya sendiri kepada orang-orang yang membunuh Rock di Zebek. Kalau Elbaf menuju ke arah sana, maka aku akan menentangnya. Namun, Jarul menyuruh Loki untuk diam dan berkata, aku sudah terlalu tua untuk urusan begini. Politik itu urusan anak muda. Namun Loki tetap yeping di sana dan berkata, kita terjebak masalah ini karena kau terus mengoceh omong kosong seperti itu. Sekarang kita punya generasi bocah-bocah yang dimanjakan kedamaian. Bahkan memegang senjata pun tak bisa. Dan di part berikutnya, Jarul berkata, itu cuma tanda zaman. Senang rasanya tahu bahwa cicit-cicitku tidak akan melihat pertempuran lagi. Mereka menginginkan kedamaian. Tapi Loki berteriak, pengecut, itu tugasmu untuk mendidik mereka. Kemudian ya, Loki merasakan suara aneh dari arah pintu singgah sana. Dan baik Loki dan Jarul tengah menuju ke arah sana. Lalu ya, di part berikutnya lagi para prajurit kastil menyambut kedatangan Jarul. Sementara mereka cukup kaget saat melihat Loki, bahkan mereka sampai bilang, Loki, maaf, maksudku tuan muda, senang kau datang kembali. Dan Loki menjawabnya, tentu saja. Lalu ya, prajurit tadi itu sangat ketakutan untuk menjelaskan kalau raja harus diberitahu dulu soal ini. Tapi Loki langsung berkata, dia yang memanggilku dan ini juga rumahku, buka saja idiot. Dimana Loki sambil menyepak prajurit tersebut hingga pintu ruangan tersebut hancur dan terbuka. Mereka pun yaitu Loki dan Jarul masuk ke sana sambil Loki berteriak, oi Oji-san, aku balik. Tapi di part berikutnya, di hadapan mereka kita bisa melihat halaman gandeng sangat epik. Herel diserbu oleh prajuritnya sendiri. Ditusuk sana, tusuk sini, tusuk situ. Dan tentu saja Jarul dan Loki kaget melihat kondisi tersebut. Bahkan Loki sampai berteriak, apa yang sedang kalian lakukan? Dan sebentar kita akan sedikit breakdown adegan yang satu ini. Kenapa? Karena di full spoiler kemarin, Redon sempat menyebutkan mungkin si Herald ini memiliki tanduk dan juga sayap. Namun setelah kita perhatikan, seharusnya ini tidak seperti itu. Ini harusnya kumis bukan tanduk, dan ini bukan sayap tapi jubahnya Herald. Tapi yang paling ingin kukatakan di sini adalah prajurit Elbaf sebenarnya tidak sedang jadi iblis. Karena pasti ada yang bilang tanduk di helm prajurit itu melambangkan kalau mereka telah diubah jadi iblis dan itu alasan kenapa Herald dibunuh. Tidak ya, pertama, prajurit ini tidak memiliki sayap. Kedua, prajurit yang ada di luar juga seperti itu, tanduk di helmnya. Bahkan 109 tahun yang lalu, seperti itu juga outfit dari prajurit Elbaf. Nah, oleh karena itu, tahan dulu statement kalau prajurit Elbaf terkena domi reversi. Nah oke, kembali ke chapter dimana hal yang mengerikan terjadi di istana. Di sisi lainnya di rumah Gaban tak jauh dari kastil, kita melihat Shanks dan Gaban sedang berendam di air panas. Dan walah, kita bisa melihat tangan kiri Shanks di sana memiliki tato Ci. Yap, untuk pembahasannya tentu saja akan kita bahas di next video atau mungkin nanti malam kita akan live ya. Atau kalian bisa lihat video short yang sudah ku upload sebelumnya. Nah, di sini Shanks ngobrol dengan Gaban. Gaban berkata, sudah lama ya kita tidak berendam bareng. Ada kali 3 atau 4 tahun kan? Namun Shanks menjawabnya, tidak, itu sudah jauh lama, sekitar 10 tahun yang lalu sejak Kapten mati. Dan tentu Gaban kayak orang linglung. Hah, begitu lamakah? Oh, itu mungkin terasa lama bagimu. Namun di part berikutnya, Shanks berkata di sana, kau benar, hidupku telah berubah total. Aku jujur hanya ingin jadi bajak laut yang menyenangkan bareng Bagi.
tetap saja Elbaf dan ada beberapa hal lainnya yang ingin aku tahu. Dan di panel berikutnya kita bisa melihat Gaban di sana dengan lebih jelas saat dia jauh lebih muda, terlihat ubannya hanya separuh di rambutnya itu. Dimana ya Gaban merespon ucapan Shanks tadi itu dengan berkata, "Manu akal, kau adalah anak yang ditakdirkan." Tapi jangan kita bahas topik sulit hari ini, Shanks. Hey, ingat di Little Garden, pulau tempat kita bertemu dengan Dory dan Brogy. Dan Shanks bilang, "Ya, aku ingat." Lalu ya di halaman berikutnya kita bisa melihat Ripley muncul dari jendela secara tiba-tiba menanyakan apakah airnya sudah cukup hangat. Tentu saja hal itu membuat Shanks kaget bukan main. Sementara Gaban tertawa sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Ripley. Dan di sana tentu saja Colon sudah lahir ya dan digendong oleh Ripley. Dan terlihat di panel itu mereka sudah mulai berhenti untuk berendam dan Shanks mulai mencicipi makanan yang ada di sana. Dan berkata pula, "Jadi begini rasanya rumah keluarga manusia raksasa." Dan Ripley pun kemudian menawarkan minum kepada Shanks. Lalu Ripley bertanya kepada Shanks, "Hey Shanks-kun, apakah ada cerita lama seru tentang Yasan?" Dan di sana Shanks mulai bertanya, tentang Gaban-san ya? Oh, aku ada satu cerita. Setiap kali kami di pelabuhan, entah berapa banyak, tapi entah apa yang banyak ini, Gaban langsung menjewer Shanks dan berkata, "Dasar bocah, kalau kau mau keluar hidup-hidup dari negeri ini, diamlah." Mas Gaban, emang miriplah kalian berdua dengan Sanji. Kemudian di panel berikutnya, Shanks dan Gaban duduk di teras dan Gaban bertanya, "Kau tahu Harel? Dia adalah Raja Elbaf dan orang-orang berpikir dia seperti dewa." Dan Shanks mengatakan pula, "Ya, aku menemuinya di Marijoa dan kami cukup akur. Kami tidak bisa berbicara banyak di sana di Tanah Suci. Namun sekarang kita sama-sama di negeri ini. Aku benar-benar ingin berbicara dengannya sebelum terlambat." Lalu ya di panel berikutnya tiba-tiba ada haki raja yang menggelora dari dalam istana, membuat kericuhan, bahkan Gaban serta Shanks juga ikut merasakannya. Dan kemudian banyak prajurit yang berteriak dan juga ada darah yang berkecipratan. Bahkan kita bisa melihat satu momen di sini, momen di mana kepalanya Jarul ditembus oleh pedang. Dan apa yang terjadi di sana entahlah, tapi kita bisa melihat seseorang misterius membuka ruang harta dan berkata, "Inikah buah iblis terlarang yang diwariskan di Elbaf ini?" Dan ya, kita bisa melihat sebuah peti yang unik dan mungkin dalamnya adalah buah iblis legendaris itu. Dan insiden tadi itu ya dijabarkan oleh narator seperti ini. Hari itu pembantaian di kastil terjadi. Raja Elbaf yang paling dicintai, Harel si dermawan, kehilangan nyawanya. Tapi bagaimana pria ini bisa begitu dihormati oleh rakyatnya? Nah ini dia. Di video kita sebelumnya, aku juga bertanya-tanya kenapa si brengsek ini sempat dihormati, kan dia sudah membuat Khairuddin dibully karena dia memiliki darah campuran. Dan di sini, kali ini narator juga bertanya-tanya karena kita kemudian akan melihat sebuah flashback baru sebagai halaman ganda terakhir pada chapter kali ini yang dijelaskan oleh narator kembali. Dahulu kala, 109 tahun yang lalu sebelum hari ini, jika kau bertanya siapapun yang paling mengerikan di lautan ini, jawabannya adalah selalu sama, yaitu The Giant Warrior Pirate. Dan begitulah keadaan di zaman itu. Dan di panel ini ya kita bisa melihat Greek Airik di sana, bahkan Dory, Brogy, Cassie dan juga Oimoy waktu muda terlihat di sana tengah berkobar-kobar semangat api. Sementara itu, di sisi lainnya, di tempat lainnya ada kapal giant lainnya yang bersandar di sebuah kerajaan. Dan narator kembali berkata, di zaman itu, bahkan kapal-kapal dari negeri para raksasa membangkitkan ketakutan besar karena reputasi Elbaf. Dia adalah salah satu alasan dari reputasi itu. Dan yap, di kapal yang mendekati istana itu terlihat congor seseorang dan juga cengengesan di sana berkata, "Aku dengar di sini ada putri cantik di kastilmu. Mana-mana, coba kasih lihat." Dan kemudian ya di panel berikutnya kita bisa melihat ada prajurit giant lainnya yang mencoba mengintip ke dalam istana tersebut. Dan walah, di panel berikutnya Harel muda
menendang prajurit tadi itu membuat istana di sana roboh karenanya. Yang mana ya dengan brengseknya di sana, Harel muda berkata, "Wop, sepatuku kepleset." Sementara ada giant lainnya yang berkata, "Oh tuanku, tolonglah berhenti." Dan kita mendapatkan perkenalan dari narator bahwa dia adalah King Harel. Dan juga narator berkata, Harel mulai memerintah di usia 45 tahun, setara usia 15 tahun bagi manusia normal. Dan kita juga bisa melihat penampilan liarnya itu di sini seperti ini. Apakah dia mirip dengan Loki? Dan di akhir chapter kali ini, setelah melakukan aksi brutalnya tadi itu ya, Harel berkata, "Brahahaha, lanjutkanlah teriakan-teriakan kalian itu dan katakan padaku siapa dewa kalian." Dan narator kembali berkata, "King Harel muda benar-benar brengsek."